Bismillahirrahmanirrahim. Bekam pijat gurah. Apakah bisa menyembuhkan? Oh iya, semua itu kembali kepada kepercayaan kita, pada keyakinan kita. Manusia itu diciptakan Allah sejak awal Nabi Adam. Kalau kita hitung secara waktu berapa lama itu. Dan setiap manusia yang hidup pasti punya permasalahan yang sama, termasuk permasalahan kesehatan. Jadi kalau tidak diberi karunia oleh Allah berupa ilmu, seperti pijat yang sudah dari zaman dahulu kala, bekam sudah zaman dahulu kala, gurah juga sudah dari dulu, apakah manusia bisa bertahan? Tentu saja rahmat Allah sangat banyak, dikaruniakan dengan banyak hal. Di tiap-tiap negeri itu pasti sudah ada obatnya, kita nggak perlu ekspor, nggak perlu impor sebetulnya. Sudah ada di dalam tiap-tiap negeri itu karena Allah Rahman dan Rahim. Kalau kita percaya kepada hadis Rasulullah tentang bekam, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, para malaikat menyarankan kepada Rasulullah agar umatnya berbekam, tapi Muhammad berbekam. Maka keyakinan ini, apalagi kalau kita seorang tabib, sangat penting. Seorang tabib itu yang paling berharga adalah keyakinannya kepada Allah. Dia harus yakin bahwasanya hidup di milik Allah, kesempatan milik Allah. Dari situ pintu rahmat Allah akan dibuka dalam banyak hal, termasuk dalam hal ilmu tentang niat, bahwasanya apa yang dilakukan itu sebetulnya persembahannya niat. Dia harus tahu apa yang diinginkan dari orang ini, apa yang diinginkan dari tindakannya ini. Menjaga kebersihan hati itu sangat penting bagi seorang tabib yang mempercayai semua dalam milik Allah. Nah, termasuk Allah akan membukakan rahmatnya berupa ilmu tentang ilmu tentang menganalisa kebutuhan tubuh, keadaan sakit orang, indikator apa yang dipakai. Nah, itu akan diberikan oleh Allah. Nah, bekam itu lebih daripada yang lain. Itu benar. Kenapa? Karena ada proses pengeluarannya. Karena ada tekniknya yang menyebabkan kita bisa menghasilkan rasa rileks yang sangat besar, yang itu bagus untuk kita karena kita butuh istirahat, mendukung kita untuk istirahat. Bagaimana dengan pijat? Sama, seorang pemijat yang baik dia tidak hanya menguasai masalah otot saja, tapi dia juga menguasai masalah tulang dan dia juga menguasai sambungannya. Ini diambil di sini, ini sambungannya kemana, ke otot apa ini. Nah, bagaimana dengan gurah? Sama juga dengan gurah, kesempurnaan itu milik Allah. Jadi bekam itu utama, tapi karena Allah itu maha tunggal, tidak ada lain dalam hidup ini yang tunggal. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu adalah wujud dari kemahatunggalan Allah. Hanya Allah saja yang tunggal. Kemudian Allah menciptakan berpasang-pasangan, makanya yang kombinasi itu adalah yang bagus, kombinasi itu adalah yang baik. Kombinasi bekam, pijat, gurah itu baik. Tapi semua kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita hanya percaya pada yang dilegitimasi oleh manusia, berarti kita tidak percaya kepada rahmatnya Allah. Kita tidak percaya kepada rahmat dan rahimnya Allah, pada keluasannya Allah. Tidak akan bisa menghegemoni teknik pengobatan hanya dengan satu tunggal. Di India mereka punya banyak teknik pengobatan yang sampai sekarang juga berjalan. Bagaimana pengobatan ini bisa sampai pada derajat menyembuhkan, itulah keberkahan masing-masing, tergantung dari banyak variabel. Variabel dari si penyembuhnya, perantara sembuhnya, tabibnya, mulai dari niatnya, kebersihan hatinya, keyakinannya kepada Allah, kepeduliannya pada perintah Allah tentang halal dan haram. Yang punya kesembuhan itu Allah, tapi kita tidak peduli tekniknya ini halal apa tidak. Kita tidak peduli yang dikonsumsi ini halal apa tidak, ya tidak masuk akal. Kemudian bagi orang yang sedang sakit, itu sendiri juga sangat penting. Sangat penting sekali apa yang ada dalam pikiran. Karena Allah itu maha mendengar. Mulut boleh bicara apa saja. Nah, seorang tabib yang baik, sebagaimana dikatakan di dalam banyak kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu, kenapa bisa dikatakan menyembuhkan tanpa menyentuh? Karena sebetulnya hakikatnya manusia adalah milik Allah, yang diinginkan Allah dari menciptakan. Tujuan kita diciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Diuji dan dicoba, yang dari ujian dan cobaan ini kita memahami bahwasanya Allah lah segalanya. Ketika seorang tabib memahami ini, dia mampu mempreteli pikiran-pikiran yang salah dari orang yang sakit itu, maka orang yang sakit ini punya kesempatan untuk sembuh. Dalam arti sembuh untuk selamanya, itu mungkin, itu bisa. Karena itu sebetulnya tabib itu adalah pembimbing saja.
yang membimbing kita untuk mengenali Allah, yang membimbing kita untuk bersyukur kepada Allah, yang membimbing kita untuk memahami siapa diri kita, bahwasanya kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, yang diinginkan Allah adalah kita percaya kepada Allah. Iman dulu, percaya dulu, baru bisa takwa. Apa yang Allah perintahkan? Loh, ini loh sakit. Yang diperintahkan Allah banyak. Yang diperintahkan Allah itu menerima takdir baik, takdir buruk dari Allah. Karena kita percaya Allah Maha Adil. Nah ini dikasih sakit kita sudah bingung. Waduh kok loro yopo. Oh ini kita sudah tidak menerima takdir. Kita tidak menerima takdir buruk. Kita menganggap Allah itu tidak adil. Nah seorang tabib sebenarnya membantu kita untuk membersihkan, merapikan pikiran-pikiran kita. Keberantakan pikiran kita. Logika yang tidak baik, yang tidak benar. Bahkan orang yang tidak punya logika, kita bangunkan logika berbasis pada buhul yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi apakah bekam, pijat, dan gurah bisa menyembuhkan? Kembali kepada keyakinan masing-masing. Itu hakikatnya bisa, dan memang sebenarnya kenyataannya memang bisa. Cara berpikir yang sempit akan menghasilkan kesempitan, cara berpikir yang lapang maka akan menghasilkan kelapangan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tidak bisa dibohongi, tidak ada ruang untuk sembunyi. Hasil itu menunjukkan dari apa yang kita yakini, tidak bisa kita bohongi. Tidak akan mengecewakan. Hasil itu tidak akan pernah mengecewakan. Hasil itu tidak akan pernah bisa dibantah. Boleh kita membantah dengan lisan, tapi hasil itu adalah wujud dari segalanya. Seorang manusia seperti yang dinyatakan dalam Quran, bersegeralah pada ampunan Tuhanmu. Seorang manusia yang menyadari dirinya makhluk, maka menyadari kekurangan kesalahannya. Karena itu semuanya akan menjadi baik hanya di awal dari apa? Pengakuan salah. Tidak ada perbaikan tanpa permohonan ampun, kata Rasulullah. Jadi kita mohon ampun dulu. Tidak ada permohonan ampun tanpa kita memuji-muji dulu. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita akan dibukakan rahmatnya oleh Allah. Apa yang salah dengan kita memuji Allah? Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang kita akan nanti akan kembali. Nah kalau kita nggak percaya, itulah urusan kita. Itulah masalah kita. Kalau kita mau percaya, maka disitulah kebaikan yang banyak akan datangkan oleh Allah. Kesombongan yang paling sombong adalah boleh jadi kita seorang muslim, boleh jadi kita percaya Allah adalah Tuhan kita, tapi kenyataannya kita tidak pernah percaya kepada Allah. Kesombongan yang paling sombong adalah tidak pernah mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu adalah kesombongan yang paling buruk sekali. Jadi kita mengakui Allah, kita bisa sombong dengan cara yang tadi dijelaskan. Kita tidak mengakui pun juga bentuk dari kesombongan yang sangat luar biasa. Mari kita belajar untuk memposisikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Kita ini makhluk ciptaan. Mari kita bersikap sebagaimana kita makhluk ciptaan kepada Allah, maka sembuh itu bukan satu hal yang sulit, penyakit bukan satu hal yang menakutkan.